Baiklah, di sini saya Dewi Amiranti dengan NIM G1D1210142 akan menyebutkan dan sedikit menjelaskan sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu wujud, artinya ada, yang bermakna zat. Allah itu adalah zat yang udah jelas pasti ada dan berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun dan tidak diciptakan oleh siapapun. Yang kedua yaitu qidam atau awal, atau artinya juga terdahulu. Allah itu sudah ada sebelum semuanya diciptakan. Yang ketiga yaitu baka, yang artinya kekal. Maksud dari baka adalah Allah itu tidak akan punah, binasa, atau bahkan mati, dan dia akan tetap ada selama-lamanya. Selanjutnya ada mukhalafatuhu lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Jadi zat yang maha sempurna dan maha besar, gak ada sesuatu pun yang mampu menandinginya dan juga menyerupai keagungannya. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri, yaitu Allah tidak tergantung pada apapun dan membutuhkan bantuan siapapun. Yang keenam wahdaniyah, artinya tunggal atau esa, cuma Allah lah yang menciptakan dan membuat alam semesta beserta isinya. Yang ketujuh yaitu qudrat atau berkuasa, yang artinya maha kuasa atas semua yang ada di bumi, yang ada di semesta ini. Yang kedelapan yaitu iradat atau artinya berkehendak, yang bermakna apabila Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mampu mencegahnya. Yang kesembilan ilmun atau mengetahui, yang dimaksudnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Selanjutnya yang ke-10 yaitu hayat atau hidup. Allah SWT merupakan maha hidup dan tidak akan pernah mati ataupun musnah, dia akan kekal selama-lamanya. Yang ke-11 yaitu sama, mendengar. Dimaksud adalah Allah maha mendengar baik yang diucapkan ataupun yang disembunyikan di dalam hati. Selanjutnya yang ke-12 yaitu basar atau melihat. Allah itu maha melihat, mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. 13 yaitu kalam. Kalam artinya berfirman, terbukti dari adanya firman dari kitab-kitab yang diturunkan melalui para nabi. Yang ke-14 qadiran atau berkuasa. Allah itu maha kuasa atas segala hal atau sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang ke-15 yaitu muridan atau berkehendak. Allah itu sudah menakdirkan sesuatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Yang ke-16 yaitu aliman, yaitu maha mengetahui. Zat yang maha mengetahui segala sesuatu hal yang ada ditampakkan ataupun yang disembunyikan darinya. Yang ke-17 yaitu hayyan atau hidup. Allah itu yang dimaksudkan bersifat maha hidup adalah zat yang tidak akan mati dan juga tidak akan tidur atau lengah sedikit pun. Yang ke-18 yaitu sami'an atau maha mendengar. Sifat Allah maha mendengar itu bisa mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa hambanya. Yang ke-19 yaitu basiran atau maha melihat. Keadaan Allah bisa melihat tiap-tiap maujudat atau benda-benda yang ada. Allah melihat gerak-gerik hamba-hambanya. Yang ke-20 yaitu mutakaliman, berfirman atau berkata-kata. Jadi yang dimaksud dengan ini melalui kitab-kitab suci yang diturunkan melalui para nabi. Selanjutnya ada sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama yaitu Adam. Adam artinya tiada. Tidak mungkinlah Allah bersifat tiada. Yang kedua hudus. Hudus artinya bisa diperbarui atau mendahului. Yang ketiga yaitu fana atau binasa. Bukankah Allah maha kekal? Tidak mungkin ia bisa binasa ataupun mati. Yang keempat mumatalatuhu lil hawadits, yang artinya merupai makhluknya. Allah itu maha sempurna, tidak ada yang bisa menandinginya ataupun menyerupainya. Yang kelima yaitu qiyamuhu bihairih, yang artinya berdiri dengan yang lain. Allah itu tidak memerlukan bantuan orang lain, ia mampu berdiri sendiri. Yang kelima ta'addud, yang artinya lebih dari satu. Tidak mungkinlah Allah itu lebih dari satu ataupun ada duanya. Yang ketujuh yaitu ajzun, yang artinya lemah. Bukankah sifat Allah itu maha kuasa? Yang kedelapan karohah, artinya terpaksa.
Allah itu tidak bersifat terpaksa tetapi maha berkehendak. Yang kelima lahlun. Yang kesembilan lahlun, yang artinya bodoh. Tetapi bukankah Allah itu maha sempurna? Yang ke-10 yaitu mautun, yang artinya sifat maut. Allah itu tidak memiliki sifat maut karena ia maha kekal. Yang ke-11 yaitu syamamun, yang artinya tuli. Allah itu tidak bersifat tuli tetapi maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang ke-12 yaitu ama atau buta. Allah tidak memiliki sifat buta tapi ia memiliki sifat maha melihat. 13 yaitu bakamum, yang artinya bisu. Bukankah Allah itu maha berfirman? Yang ke-14 yaitu kaunuhu ajizan, yang artinya lemah. Allah itu tidaklah bersifat lemah, tetapi Allah bersifat sang maha pencipta dari alam semesta yang ada seisinya. Yang ke-15 yaitu kaunuhu karihan, yang artinya terpaksa. Allah itu tidak memiliki sifat terpaksa, tetapi Allah memiliki sifat maha berkehendak. Ke-16 yaitu kaunuhu jahilan, yang artinya bodoh. Allah itu tidak bersifat bodoh, tetapi ia memiliki sifat maha mengetahui dan melihat segala sesuatu. Yang ke-17 yaitu kaunuhu mayyitan, yang artinya Allah itu mati. Allah itu tidak memiliki sifat mati, tetapi ia memiliki sifat kekal. Ia tidak akan binasa. Yang ke-18 yaitu kaunuhu asamma, yang artinya Allah itu bersifat tuli. Allah tidak memiliki sifat tuli, tetapi ia memiliki sifat maha mendengar, baik itu yang tidak bisa didengar dari mulut maupun dari hati. Yang ke-19 yaitu kaunuhu a'ma, yang artinya buta. Allah itu tidak memiliki sifat buta, tetapi ia memiliki sifat maha sempurna dengan penglihatannya. Yang ke-20 kaunuhu abkama, Allah itu bersifat bisu. Seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dengan kata-kata yang sempurna dan sudah tertuang di dalam kitab sucinya. Jadi disimpulkan bahwa sifat mustahil adalah sifat yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Sekian, terima kasih.